Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas atau wakil ketua kelas di depan kelas. Silahkan. Istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk ketua kelas atau wakil ketua kelas. Untuk selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk absensi, jika disebut namanya, silahkan acungkan tangan. Angga Hudaya? Sakit. Devia? Febriani? Muhammad Salman? Muhammad Ilyas? Muhammad Yasir? Muhammad Marwan? Megawati? Melan? Nur Hasanah? Resti? Karisma? Selvi? Suci? Wafa? Wanti? Widayanti? Jahra Apriani? Wapi? Pasar Revaldi? Bintang? Sylvia? Jahra Hairunisa. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir dikarenakan sakit. Kita doakan ya peserta didik, mudah-mudahan teman peserta didik semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kembali ini ya ke intinya, selamat datang di pelajaran biologi. Biologinya ke hati. Nah, ini ada istilah unik ya, ke hati. Ke hatimu gitu ya. Nah, ke hati ini singkatan dari keanekaragaman hayati. Oke, SMA fase E kelas 10 bersama dengan Ibu Bo Fitriani Dewi. Selanjutnya, peserta didik silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin dirjennya ya. Ada yang mau memimpin? Oke, silahkan ke depan untuk memimpin. Peserta didik silahkan berdiri. Oke. Siap ya? Dari Sabang sampai Merauke, mengenal pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air.
Syahra, silahkan duduk kembali. Peserta didik, setelah ini silahkan untuk merapihkan diri. Pakaiannya, kerudungnya dirapihkan, tapi balik ke kanan. Silahkan balik kanan. Oke, rapihkan rambutnya, kerudungnya, seragamnya, pakaiannya. Nah, kalau sudah rapi, silahkan balik kanan lagi. Oke, setelah itu silahkan duduk, ya, silahkan duduk, betul, silahkan duduk kembali. Kemudian persiapkan buku biologinya, buku catatan, buku sumbernya. Sudah dibuka, ya, silahkan dibuka buku paketnya atau buku LKS-nya. Kemudian buku catatan biologinya. Setelah ini kita akan memulai pembelajaran. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Pak itu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, di sini di slide bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ini ada tanda ini ya, otot berarti sehat. Kemudian apakah sedang sakit atau sedang sedih atau sedang bahagia? Silakan acungkan tangan yang sedang sehat. Oke, yang sakit? Yang sedih? Yang bahagia? Wah, betul ya. Alhamdulillah berarti sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Kemudian tidak ada yang sakit, tidak ada yang sedih, kemudian bahagia. Mungkin ada yang sedang galau karena tadi tambahan. Ada yang galau? Tidak. Oke, alhamdulillah sedang bahagia semuanya. Sehat dan bahagia. Kita patut bersyukur ya peserta didik atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada kesepakatan kelas nih. Ibu akan menyepakati kesepakatan kelas dan disetujui oleh peserta didik. Beberapa hal ya. Hal pertama adalah peserta didik ketika ada temannya yang menjawab pertanyaan atau mengajukan diri untuk bertanya, silakan beri apresiasi. Apresiasinya dalam bentuk tepuk tangan gitu ya. Kemudian kalau yang menjawabnya duduk di kursi atau masih tetap di lokasinya, tapi dia mampu menjawab atau mampu bertanya, berikan apresiasi. Kemudian yang kedua ya, jika ada peserta didik yang berani untuk tampil di depan, kemudian berbicara, mau itu menjawab, mau itu menyampaikan pendapat, atau bertanya, silakan apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job, jempol kanan, jempol kiri, good job. Nah, gitu ya. Kayak tepuk good job itu namanya. Kemudian yang ketiga, jika mau mengajukan pertanyaan, acungkan tangan dan sebutkan nama terlebih dahulu baru pertanyaannya. Paham? Oke. Kesepakatannya disetujui tiga-tiganya ini? Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Agar lebih bersemangat, kita lakukan ice breaking nih. Ice breaking ya dengan tepuk semangat. Perhatikan dulu ya Ibu. Tepuk semangat. 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 Kayak gitu ya. Nah, itu tepuk semangat. Kemudian yang kedua, jika Ibu mengucapkan hai, peserta didik jawab halo dengan gerakan tangan seperti mengangkat telepon. Gitu. Kemudian jika Ibu mengatakan halo, peserta didik jawab hai dengan melambaikan tangan. Paham? Oke. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Good job. Semangat semua ya. Oke, sekarang ice breaking mengenai konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi. Perhatikan.
Ibu say halo. Hai. Iya. Kemudian hai. Halo. Hai. Gerakan tangannya jangan lupa ya. Hai. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Luar biasa semuanya ya, konsentrasinya bagus sekali, tidak ada yang salah. Good. Apakah ada yang salah? Peserta didik ada aku bu gitu ya, nggak apa-apa, jujur aja. Berarti kurang konsentrasinya. Hai. Halo. Hai. Oke. Hai, hai, halo. Hai. Good job untuk kita semua. Apresiasi, tepuk, good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job. Oke, good job untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini sebelum masuk ke materi inti, kita materi pertemuan sebelumnya dulu nih. Ingat-ingat materi sebelumnya mengenai apa? Pertemuan sebelumnya dengan Ibu Keanekaragaman Hayati. Yo, ada yang masih ingat materi sebelumnya mengenai apa? Apa ya? Judulnya ini ke hati, berarti Keanekaragaman Hayati. Apa nih? Yo, masih ingat? Ya, Nur. Iya. Enggak apa-apa, so, percaya diri. Pertanyaan yang kemarin dibahas ya tentang keanekaragaman hayati. Ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Yang satu, keanekaragaman gen, 2, keanekaragaman jenis, 3, keanekaragaman ekosistem. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nur. Apresiasi ya. Betul ya jawabannya, keanekaragaman ada 3 jenis. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Oke, Ibu akan ulas kembali materi sebelumnya secara singkat. Materi sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman dari makhluk hidup, manusia, tumbuhan, atau hewan, dilihat dari segi anatomi dan fisiologi, kemiripan secara fisik dan kemiripan secara sifatnya. Kemudian contohnya ini ada, bukan contoh ya, ada 3 jenis. Yang pertama keanekaragaman gen. Contohnya di gambar ini ada anak kembar nih. Dia mirip ya wajahnya, tapi walaupun mirip pasti ada salah satu ciri khas yang berbeda dari anak kembar tersebut. Nah, kalau yang sebelah sini mungkinnya senyumnya, kemudian matanya lebih sipit dibandingkan yang sebelahnya lagi gitu. Nah, itu adalah ciri khas yang membedakan mengenai keanekaragaman gen. Selain itu, misalkan warna mata ada yang hitam, coklat, biru, hijau. Nah, itu merupakan keanekaragaman genetik. Warna rambut, orang Indonesia hitam, biasanya orang luar negeri pirang. Nah, itu juga keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis. Di sini ada kucing. Kemudian yang kedua apa? Harimau. Iya, betul, harimau. Yang ketiga? Singa. Gitu ya. Ini ada kan kucing, Felis catus, harimau, Panthera tigris, singa, Panthera leo. Nah, tiga-tiganya dia termasuk ke dalam keluarga Felidae. Nah, keluarga ini dia satu keluarga, disebut keanekaragaman jenis. Walaupun ada kucing kecil, kucing ya, kemudian kucing besar, harimau dan singa. Ketiga-tiganya merupakan keluarga yang sama, yaitu family atau keluarga Felidae. Kemudian yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem terumbu karang, ekosistem padang pasir. Kemudian yang ketiga, sesuai gambar? Iya, padang rumput. Nah, itu perbedaan ekosistem. Gimana? Sudah paham atau masih ingat nih? Sudah ingat mengenai materi sebelumnya? Alhamdulillah ya, sudah ingat. Nah, setelah itu Ibu akan menayangkan video mengenai keanekaragaman hayati.
Nah, nanti peserta didik telaah ya. Video ini apa hubungannya dengan materi pembelajaran Ibu hari ini? Materi pembelajaran Ibu hari ini adalah mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ingat yang kedua ini. Ancaman dan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dua ini dilihat di video. Itu kalian ulas mengenai videonya. Sudah siap untuk menyaksikan video? Oke, kalau sudah, silahkan nah ini judulnya ya, materi pembelajaran hari ini, ancaman dan upaya keanekaragaman hayati. Ingat ya, dihubungkan dengan materi ini. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malam nutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai berakhir. Tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, WWF atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna tertinggi di dunia, yaitu memiliki 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penelitian. Namun sayang, jika melihat arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahun. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah punah selamanya. Namun harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan tuannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski menurut saya, bangsa apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah Troilus Jawa atau Camellus morterus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai barat di Pulau Jawa. Nah, penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Pada kepunahan itu saya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuannya yang jelas itu yang akan lebih kepada sangat yang sangat kompleks untuk perburuan. Mereka mati demi memiliki hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah kangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critical endangered atau sangat terancam.
hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangkong daging yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critical endanger atau pelerot. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oke, videonya sudah selesai nih peserta didik. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih bersemangat? Oke, videonya tadi mengenai hope ya, orangutan kemudian yang sudah terancam punah. Dan dia sangat kita lihat ya ditembak secara brutal oleh manusia. Bahkan di dalam tubuhnya ada berapa peluru? 74, betul ya, ada 74. Bayangkan ya tubuh kita ada 74 peluru, 74 kali ditembak. Bukan hanya takut tapi rasa sakit untuk melindungi anaknya. Tapi ternyata akhirnya anaknya meninggal juga atau mati juga. Kemudian tadi juga jelaskan bahwa ada hewan-hewan atau fauna yang terancam punah atau masuk ke critical endanger, itu adalah terancam punah gitu ya. Sudah terancam punah yaitu ada yang pertama rangkong gading diambil gitu ya paruhnya. Dari semua bagian rangkong gading yang diambil hanya sedikit ya. Dari paruhnya juga sedikit, tidak semuanya. Nah, itu bahayanya atau yang paling parah itu ya manusia gitu ya. Dalam hal berburu fauna itu juga menjadi ancaman. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan peserta didik. Oke, maaf ya. Pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan video tadi. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa ancaman yang dialami Hope dan kawan-kawannya hingga mereka terancam punah? Apa gitu ya? Yang tadi sudah ditayangkan di video. Yang awalan, pertengahan, dan terakhir. Kemudian kedua, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kepunahan? Gimana nih? Ada yang mau menjawab mengenai pertanyaan pemantik 2 pertanyaan ini? Boleh 1 orang 1, tidak apa-apa. Silahkan acungkan tangan yang mau menjawab atau berpikir dulu ya, silahkan. Berpikir dulu, silahkan. Yang nomor 1 mengenai ancaman. Apa saja yang termasuk ancaman? Yang kedua mengenai upayanya. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah? Kenapa? Izin ke toilet? Oke, silahkan, boleh. Kemudian, ada yang bisa? Oke, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa ancaman yang dialami Hope dan kawan-kawannya hingga mereka terancam punah? Menurut saya, ancaman-ancaman hidup Hope dan kawan-kawan disebabkan oleh pemburuan manusia. Ada yang menjadikan mereka sebagai hama, dan ada juga yang menjadikan mereka sebagai nilai jual beli beberapa bagian tubuhnya. Pemburuan ini berpotensi
berbahaya bagi hidup Hope dan kawan-kawan, sehingga dapat menyebabkan kepunahan atau kelangkaan satwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya jawabannya. Sudah betul dan benar menurut Megawati. Ancamannya yang tadi ya sudah dijelaskan. Kita berikan apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Megawati. Good job ya. Terima kasih. Sekarang yang menjawab pertanyaan nomor 2 ada? Ya, silahkan ke depan. Ke depan ya. Belajar untuk berani mengutarakan pendapat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan mereka adalah satu, melindungi mereka melalui program penangkaran dan reintroduksi ke alam liar. Nah, yang kedua, melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon yang telah ditebang. Itu kan rumah mereka. Jika hutan rusak, maka mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, yang ketiga adalah yang paling utama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemburu dan penebangan liar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Jawaban atau tanggapan dari Zahra, betul ya. Itu yang paling utama adalah penegakan hukum. Hukumnya itu harus kuat ya. Pemerintah harus menegakkan hukum dan menghukum orang-orang yang berburu yang sudah memusnahkan atau membuat fauna dan flora terancam punah. Oke, kita beri apresiasi tepuk job untuk Zahra. Tepuk job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job Zahra. Terima kasih Zahra. Wah, luar biasa ya. Peserta didik sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah ini peserta didik, Ibu ada sesi pretest ya. Silahkan mempersiapkan diri untuk pretest. Pretestnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik tanpa melihat catatan dan tanpa tengok kanan kiri atau bertanya ke teman ya. Tidak bertanya ke teman. Silakan dijawab dengan usaha sendiri. Ya. Ibu beri waktu 5 menit. Oh ya belum. Oke, selamat datang yang sudah ke toilet. Silahkan diisi pretestnya. Itu ada beberapa soal. Silahkan dijawab dengan usaha sendiri ya. Tidak melihat buku. Bukunya ditutup dulu. Nah, ininya bukunya ditutup dulu ya. Jangan lupa diberi nama ya, namanya itu. Nama peserta didik, silahkan. Nah, ini belum diberi nama ya. Selesai? Oke. Ada waktunya masih lama, tapi tidak apa kalau yang sudah selesai. Waktunya masih lama kok, jangan terburu-buru ya. Oke, pretest nomor 1. Udah semua dikumpulkan? Ada yang belum?
Sudah. Dilihat nomor 1 betul, nomor 2 iya, nomor 3, oh nomor 4 dan 5 masih bingung ya? Ya tidak apa-apa ya. Oke, karena materinya memang post-test atau penilaian sumatif awal ini untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Sejauh mana pengetahuan peserta didik sebelum materi disampaikan. Gitu. Apakah peserta didik sebelumnya sudah baca-baca dulu di rumah? Gitu ya. Oh kalau sudah pasti ada bayangan. Mengisinya juga insya Allah ada bayangan sedikit-sedikit. Kemudian ada sebagian pertanyaan yang mungkin menjawabnya salah, tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nanti Ibu akan sampaikan materinya setelah ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 faktor yang menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Gitu, jadi ada 5 faktor nih yang menjadi ancaman. Nanti Ibu akan sampaikan. Nah ini yang 5 faktor ancaman ini termasuk ke dalam soal yang post-test tadi, yang nomor 3, 4, dan 5. Itu belum ini ya. Ada yang betul secara kebetulan mungkin atau mungkin sebelumnya sudah membaca materi. Kemudian kedua, peserta didik dapat menjelaskan 2 jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua ini tujuan pembelajaran peserta didik ya. Oke. Materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, hari ini atau detik ini Ibu akan menjelaskan materi yang akan peserta didik pelajari. Masih ada yang mengantuk ini? Oke, berarti ice breaking lagi nih. Ketika ice breaking, ketika Ibu mengucapkan tepuk 1, peserta didik tepuk 1 kali ya. Tepuk 2. Nah, gitu ya. Tepuk 2 berarti 2 kali. Tepuk 3. 3 kali. Ingat ya. Instruksinya tepuk 1, tepuk 2, atau tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Wah, masih kurang ya konsentrasinya. Instruksinya gimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, konsentrasi. Instruksinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 2, 3. Oke, masih ada yang kurang konsentrasinya. Enggak apa-apa ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Wow, luar biasa sekali. Ya, berarti konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. 2 tadi. Oh iya, nggak ada tepuknya. Iya, 2 nggak ada tepuknya. Berarti kalian semua sudah konsentrasi. Oke, balik lagi ke laptop atau ke layar mengenai materi. 5 faktor menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita langsung saja ya, mengenai perubahan habitat. Perubahan habitat disebabkan oleh ada 2 faktor gitu. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Yang pertama, faktor alam disebabkan oleh perubahan habitat, salah satunya seperti gempa bumi gitu ya. Ini bencana alam yang memang alamiah, natural oleh alam gitu. Kemudian selain gempa bumi, gunung meletus. Kemudian angin topan, angin puting beliung. Nah, ini yang sedang viral ya. Akhir-akhir ini ada angin puting beliung. Nah, itu alami ya. Kemurkaan alam mungkin ya. Kemudian apalagi? Tsunami. Nah, itu juga sama faktor alam. Kalau longsor, banjir itu bukan ya. Iya, bisa menyebabkan atau bisa disebabkan oleh manusia kalau longsor dan banjir. Jadi ini mah ini faktor alam ya, alamiah. Kemudian yang kedua, faktor manusia seperti menebang pohon, pembakaran hutan gitu ya. Jadi
hutannya asalnya subur jadi tidak subur gitu. Kemudian ketandusan tanah, berkurangnya sumber air ya. Kalau kering kan nggak ada pohon, pohonnya habis ditebang, kering, tanah tidak subur. Jadi rusak tatanan ekosistemnya, rantai makanannya itu rusak. Kemudian yang kedua ada perubahan iklim. Naiknya suhu bumi mengakibatkan resiko kepunahan tumbuhan dan hewan ya. Kita peserta didik mungkin bisa merasakan ya, sekarang suhu itu lebih panas dibandingkan biasanya, apalagi di Leles gitu ya, merasakan Leles Kadungora nih merasakan kepanasan. Kenapa? Penyebabnya yang pertama bisa dari, iya betul, pabrik. Karena di Leles sekarang sudah menjadi pabrik ya, banyak dibuka. Kebun-kebun atau lahan hijau diubah menjadi pabrik. Itu yang menyebabkan suhu di Leles itu lebih panas dibanding biasanya, dibandingkan dulu. Sekarang itu panasnya lebih terasa. Nah ini perubahan iklim ini dinamakan sebagai pemanasan global atau global warming. Akibatnya apa? Kita bisa merasakan kegerahan. Kemudian di zona lain, di wilayah lain, yaitu kutub utara dan kutub selatan, merasakan juga efeknya, yaitu di kutub utara selatan kan es ya, gitu ya. Esnya mencair, betul. Esnya mencair sehingga di sini menyebabkan fauna di kutub utara dan kutub selatan itu terancam. Kemudian di sini ada nih, daerah tropis menguap lebih cepat, akibatnya hilangnya akibat ikan dan spesies amfibi di daerah tertentu. Misalkan hutan hujan tropis yang harusnya tropis gitu ya. Kemudian di wilayah kita, Leles juga harusnya tropis, sejuk biasanya, jadi suhunya meningkat sehingga nih ikan-ikan, amfibi-amfibi yang seharusnya tinggal di habitat yang lembab, itu sekarang habitatnya sudah kering. Akibatnya amfibi dan ikan tersebut mati, punah, bisa mati, bisa punah gitu ya, terancam kehidupannya. Kemudian yang ketiga mengenai eksploitasi berlebih. Nah, ini eksploitasi berlebih ini, lihat gambarnya ya, pohonnya ditebang. Pohon di hutan dieksploitasi secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya habitat tempat tinggal untuk orang hutan, seperti pada video tersebut. Hutan yang seharusnya rimbun gitu ya, hutan hijau, habis semua pohonnya. Menyisakan lahan kosong, lahan tandus. Hewan-hewan yang asalnya hidup habitatnya di hutan jadi turun ke pemukiman warga. Jangan salahkan hewan tersebut, salahkan manusia yang sudah menghilangkan dan melenyapkan habitat fauna atau hewan tersebut. Nah, itu efeknya. Salah satu efeknya pasti gitu ya, balik lagi ke manusia. Hewannya, wah bahaya ya, sangat menyedihkan sekali. Hewannya bisa menjadi terancam punah. Ini eksploitasi berlebih. Selain penebangan hutan terus-menerus tanpa dilakukan penghijauan, tanpa dilakukan penanaman kembali. Harusnya kalau ada perusahaan pohon yang bertanggung jawab ya, ketika menebang pohon dia akan melakukan penanaman pohon kembali, bibit pohon akan ditanam. Nah, itu perusahaan yang baik. Kalau perusahaan yang tidak bertanggung jawab, ya udah, sudah saja tidak bertanggung jawab, dibiarkan hutannya menjadi lahan tandus. Kemudian yang keempat, kompetisi oleh spesies eksotik. Nah, ini salah satu contoh nyata di kejadian daerah Danau Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1951. Terjadi introduksi ikan mujair yang mengakibatkan jenis ikan endemik, yaitu ikan moncong. Ini yang di bawah ikan moncong, yang di atas ikan mujair. Pernah makan ikan mujair? Nah, bagaimana rasanya? Enak. Ya. Oke. Danau tersebut punah nih. Nah, yang ikan poso, ikan moncong bebek ini punah dikarenakan kalah saing dalam mencari makanan oleh ikan mujair, sehingga ikan moncong bebeknya punah. Jadi gini, untuk
ini teh introduksi ya. Jadi di Danau Poso itu endemik spesiesnya ikan moncong bebek. Kemudian didatangkan ikan mujair ke danau tersebut. Sehingga ikan mujair akan berkembang biak. Kan ya? Ikan mujair berkembang biaknya lebih cepat dibandingkan ikan moncong bebek. Sehingga kalau lebih banyak ikan mujair dibanding ikan poso, berarti ikan mujair akan terus mencari makanan. Banyak kan ya? Nah, persaingan dalam mencari makanan inilah yang mengakibatkan ikan moncong bebek kalah saing dibanding ikan mujair, sehingga ikan moncong bebek lama-kelamaan terancam hidupnya dan punah. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, lanjut. Nomor 5 mengenai faktor ancaman yang kelima, pencemaran. Pencemaran ini salah satu contoh yang dicontohkan oleh Ibu ya. Di gambarnya ada danau atau air yang sudah tercemar, warnanya hijau pekat ya, seperti ada lumutnya. Kemudian kedua, sungainya, ya betul, banyak sampah ya. Nah, kedua ini pencemaran yang di bawah pencemaran oleh manusia, sampah domestik ya. Kemudian di atas juga pencemaran, bisa oleh limbah pabrik, bisa limbah rumah tangga. Nah, pencemaran air mengakibatkan warna air hijau, keruh, berbau tak sedap. Akibatnya kualitas air menurun. Dan banyak tumbuhan alga. Nah, yang hijau-hijau itu tumbuhan alga. Kalau terlalu banyak, itu akan merugikan spesies yang hidup di air. Tuh. Karena akan berkurang oksigen yang ada di dalam air. Sehingga oksigennya rendah menyebabkan ikan dan spesies lain tumbuhnya tidak baik dan akhirnya akan mati gitu. Karena ikan pun walaupun dia bernapas melalui insang, dia juga perlu oksigen untuk hidup gitu. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Ada 2 jenis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ ini istilahnya in ya, kalau in berarti di dalam. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat aslinya atau di habitat aslinya gitu. Jadi langsung di habitat aslinya. Salah satu contoh yang di atas, gambar di atas adalah apa? Hewan apa? Komodo. Komodo ini disimpan atau dikonservasikan di Taman Nasional Komodo, di habitat aslinya. Kemudian kedua ada hutan lindung dan cagar alam. Nah, hutan lindung ini hutan yang dilindungi ya oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak bisa berwisata ke hutan lindung dan cagar alam. Kemudian yang kedua pelestarian ex situ. Kalau ex situ ini pelestarian yang bisa dilakukan hewan dan flora faunanya dikeluarkan dari habitat asli dan ditempatkan di suatu tempat. Nah, tempat ini bisa dinamakan sebagai Taman Safari, Kebun Raya Bogor, dan Kebun Binatang. Nah, kebun binatang pernah ke kebun binatang? Pernah. Iya, pernah. Di daerah kita punya kebun binatang? Iya. Apa namanya? Cikembulan. Iya, kebun binatang Cikembulan. Di daerah? Kadungora, betul ya, di Kadungora ada kebun binatang Cikembulan. Pernah ke sana? Pernah. Oh, ada yang belum? Belum? Ya, nanti kita sama-sama ke kebun binatang. Nah, kalau kebun binatang Cikembulan itu kan bisa dikunjungi oleh wisatawan, oleh kita ya. Nah, selain oleh pihak pemerintah gitu. Nah, kalau yang bisa dikunjungi oleh wisatawan itu namanya pelestarian ex situ. Paham sampai sini? Paham. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran ini hari ini ancaman keanekaragaman hayati ada 5 faktor. Faktor yang pertama, perubahan habitat. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, eksploitasi berlebih. Yang keempat, yang kelima, pencemaran. Iya, pencemaran. Kemudian 2 upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, pelestarian in situ. Yang kedua, pelestarian ex situ.
Oke, mari kita ice breaking lagi nih. Karena masih ada ketika Ibu menjelaskan ada yang oleng ya. Kita ice breaking lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, masih semangat? Masih fokus? Silakan fokus ya. Oke, setelah ini peserta didik akan duduk berkelompok ke pembelajaran inti ya, mengenai pembelajarannya problem based learning. Jadi Ibu akan memberikan beberapa masalah. Ini permasalahannya. Nah, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Ini nanti peserta didik akan memilih setiap kelompok. Kelompoknya gunakan kelompok biologi ya, seperti biasanya. Nah, peserta didik akan memilih mau gambar 1, 2, 3, atau 4. Peserta didik nanti akan diberi yang namanya LKPD oleh Ibu atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada kan ya, lembar kerja peserta didik. Itu namanya LKPD. Nanti peserta didik akan memecahkan permasalahan yang ada di gambar sesuai gambar. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kejadian apa yang ada pada gambar. Nanti gambarnya beda-beda setiap kelompok. Dijelaskan apa nih kejadian yang ada di gambar. Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati yang tadi ya? Apa? 1, perubahan habitat. Kedua, perubahan iklim. Eksploitasi berlebih. Kompetensi. Pencemaran. Nah, itu. Apakah termasuk enggak gambar yang ini terhadap yang 5 faktor ini? Kalau termasuk, sebutkan apa gitu ya. Apakah faktor yang pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian jelaskan kenapa bisa termasuk. Yang ketiga, menurut pendapat kelompok kalian, upaya apa yang harus dilakukan agar permasalahan di gambar bisa terselesaikan. Kemudian yang keempat, beri kesimpulan. Oke, setelah itu nanti peserta didik akan diberi di bagian belakangnya ada penilaian teman. Misalnya nanti kelompok 1 tidak akan menilai diri sendiri ya, tapi menilai kelompok lain. Ada setiap nama anggota kelompok. Yang pertama misalkan menguasai materi ancaman keanekaragaman hayati. Berarti ini ketika proses presentasi. Misalkan temennya menguasai ini materi mengenai ancaman keanekaragaman hayati. Kalau menguasai checklist. Kalau tidak menguasai, strip saja ya. Kemudian yang kedua, menguasai materi pelestarian keanekaragaman hayati. Misalkan temennya, oh iya menguasai. Buktinya apa? Buktinya dia menjelaskan atau mempresentasikan. Berarti kalau menguasai checklist, kalau tidak strip. Kemudian bisa mempresentasikan enggak dengan baik. Misalkan presentasinya kurang karena suaranya enggak kedengeran gitu ya. Strip aja. Kalau misalkan presentasinya baik, checklist. Kemudian keempat, bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Misalkan yang menjawab hanya 1, ya berarti yang lainnya jangan di checklist. Jadi yang menjawab saja yang di checklist. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan, setiap kelompok silakan ke depan untuk memilih gambar materi masing-masing. Oke, lihat ke peserta didik yang lain biar tidak membelakangi. Nah, gitu. Kemudian kertas gunting batu. Hompimpa. Teman-temannya ikut ya, karena pengennya hompimpa, nggak mau kertas gunting batu. Hompimpa, laihum gambreng. Nah, berarti yang pertama. Kemudian kedua. Sekarang kertas gunting ini ya. Tadi siapa yang pertama? Pilih gambar nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, silahkan nomor 2. Kemudian yang kedua. Pilih nomor 3. Yang ketiga? Syahra mau pilih gambar apa? Gambar nomor 4. Dan terakhir,
sisanya ya. Oke, silahkan peserta didik duduk kembali. Setelah duduk kembali, peserta didik akan dibagikan ini ya, buku sumber. Kan peserta didik punyanya LKS atau lembar kerja peserta didik ya, buku yang ini. Sekarang Ibu tambah sumbernya setiap kelompok ya, kelompoknya Mega, kemudian kelompoknya Zahra, kelompok terakhir iya di yang terakhir. Oke, silahkan sekarang duduk berkelompok. Sumber lainnya silahkan lewat cari internet di handphone. Dirapikan. Oh, ini ke sini. Nah. Tuh 2 3 4. Siapa satu lagi? Tertinggal. Ayo, sini gabung. Nah, ini manfaatkan semua sumbernya ya. Sumber di sini ada sumber paket, buku ininya kan masing-masing punya. Ya, silakan baca. Kemudian peserta didik jangan malu-malu ya. Karena namanya berkelompok berarti berdiskusi. Nah, berdiskusi. Sesi sekarang adalah berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Silakan berikan tanggapan dan pendapatnya ke temannya atau semua temannya memberikan pendapat. Jadi yang mengerjakannya semuanya ya. Jangan takut, saya takut salah. Enggak ya, tidak. Karena kesalahan itu maklum ya, karena kita lagi belajar. Nanti oleh ibu akan diluruskan jawaban yang kurang tepat. Gitu ya. Nah, sambil menulis, silahkan temennya cari jawaban nomor 2, 3 mungkin. Kalau yang pertama, bisa siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Masih bersemangat? Masih. Good, ya masih bersemangat. Walaupun cuacanya cerah, panas gitu ya, masih bersemangat. Kalau ada yang belum paham mengenai pertanyaan, silakan tanyakan ke ibu. Sesi diskusi akan diberi waktu minimal 10 menit ya. Nanti presentasi setiap kelompok diberi waktu 5 menit. Teman-temannya berikan pertanyaan. Kelompok satu ini ya. Silahkan berdiskusi ya, didiskusikan. Kelompok 1 anggotanya Marwan, Fasa, Devia sakit nggak? Ya, semangat ya. Zahra, Risma ya? Resti. Maaf ya, ibu salah. Resti.
mereka dapat kelompok. Nah, cerminnya disimpan dulu ya. Oke, ini ada kesusahan tidak? Belum? Alhamdulillah, oke. Ini nomor 3, menurut pendapat kelompok kalian, Masuk ke dalam langsung iya ada gitu. kalau nomor 2, ya termasuk 5 faktor menghayati, salah satunya termasuk ke dalam faktor perubahan habitat, karena iya betul ada alasannya. Luar biasa. Nah, kalau yang ini nomor 3, upaya apa yang dilakukan agar kejadian ini kejadian apa? Pemburuan. Karena terbukti dengan buktinya apa? Ada harimau Sudah tidak bernyawa, terus ini ada palang polisi. Polisi, iya betul, ada palang polisi, kemudian harimaunya sudah tidak bernyawa. Ini kepalanya ada tidak ini? Nah, itu berarti itu diburu ya. Nah, itu apa upayanya agar tidak ada perburuan? Nanti kalau sudah selesai disimpulkan. Oke. Kemudian kelompok ini kelompok 4 terdiri dari Zahra, Wafa, Ilyas, Wanti, dan Risma. Ini ada kesusahan tidak? Tidak bisa? Luar biasa. Coba Ibu lihat hasil kerjanya. Ya, nggak apa-apa, sambil dilanjut aja. Nggak apa-apa, sok dilanjut. Ya, betul ya. Nanti jika sudah selesai disimpulkan. Nah, kalau kesimpulan ini berarti hasil kesimpulan dari seluruh pertanyaan dan kesimpulan dari permasalahan, penyelesaian permasalahan. Jangan lupa ya buku sumbernya dipakai. Ya, itunya dipakai. Kan banyak ya di sana. Boleh mencari di sini. Kemudian yang temennya di internet, temannya yang lain di buku pegangan siswa. Jadi semua peserta didik di dalam kelompok ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Semangat ya, semangat. Semangat Jaki.
Ini kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 1. 3. Betul ya? Jaki, Suci, Sylvia, Mega, dan Feby. Kelompok 2. Ini ya kelompok 2. Salman, tinggal kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan atau pemecahan masalah. Salman, Bintang, nah gitu. Nah ini kesimpulan juga bisa nih disimpulkan. Kalau kesimpulan kan ngambil menurut Salman gimana upaya untuk mencegah agar perburuan agar tidak diburu lagi harimaunya. Nah, ambil tanggapan dari Salman. Dari Bintang, bagaimana kesimpulan dari Bintang? Misalnya Bintang menyimpulkan bahwa ini. Nah, ambil. Kemudian dari Nur Hasanah, dari Selfie, gitu ambil. Baru ditulis di sini. Gitu. Jadi semuanya menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti misalkan udah semuanya diambil, ditampung, baru disimpulkan. Misalkan Salman sama Bintang sama nih tanggapannya. Gitu. Berarti tidak ditulis 2 kali kan ya. Nah, itu disimpulkan. Nah, udah selesai. Ya. Ibu tengok ya. Nanti setelah ini siap-siap untuk presentasi. Nah, presentasi juga diskusikan. Siapa yang mau menjadi moderator, menyampaikan materi, dan menjawab nanti jika ada pertanyaan. Itu dibagi-bagi gitu. Jadi semuanya kebagian partisipasi. Ini semuanya berpartisipasi menyelesaikan masalah. Ikut berpikir.
Good. Ya, nah. Itu disimpulkan semua tanggapan dari temennya disimpulkan ditulis di sini. Iya, bagus. Tinggal persiapan untuk presentasi. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya untuk diskusi. Ini sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai tinggal diskusikan siapa yang mau presentasi bagian jobnya masing-masing. Moderator, siapa moderator? Zahra. Kemudian materi 1, materi 2 gitu ya. Ya, menjawab ada pertanyaan, silahkan dijawab. Dijawab pun, di penjawab pun jangan khawatir ya, misalkan nggak mau menjawab gitu ya, takutnya salah, nggak apa-apa karena ini kan berdiskusi. Nanti silakan ketika ada pertanyaan didiskusikan dulu. Kalau misalkan temennya kesusahan, didiskusikan, dibantu, jangan khawatir ya, bergotong royong. Mana sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, berarti sekarang sesi presentasi. Sebelum memulai presentasi, kita ice breaking lagi. Biar semangat lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Masih ada. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 4. 1. Konsentrasi, Jaki, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Refleks X. Tepuk 1, 2, 1, 2. Tepuk 1, 2. Berhasil. Tasya, belum ada suaranya. Ya, belum ada suaranya. 2, 3, 1. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ya, berhasil. Alhamdulillah ya. Konsentrasinya sudah sangat konsentrasi. Lanjut ke sesi presentasi dimulai dari kelompok yang kebagian gambar 1. Silahkan. Moderator. Moderator, siapa moderator? Oke, moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya Zahra Khairinisa sebagai moderator, ada Marwan Arifin sebagai pemateri 1, ada Pasar Repaldi sebagai pemateri 2, ada Resti Padilla sebagai pemateri 3, dan ada Devian Padilla sebagai penjawab. Nah, pertanyaan yang pertama, kejadian apa sih yang ada pada gambar di atas? Akan dijawab oleh pemateri 1.
hutan yang dirusak oleh manusia karena penebangan yang berlebihan. Wah, apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keragaman hayati? Ya, karena termasuk ke dalam eksploitasi berlebih. Karena pohon di hutan yang dieksploitasi secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya tempat tinggal keragaman hayati. Menurut pendapat kelompok kami, upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian di gambar tidak terjadi dan tidak mengancam keanekaragaman hayati? Menurut kelompok kami, upaya yang harus dilakukan adalah 1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar. 2. Melakukan reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam kembali pohon-pohon di lahan yang telah ditebang. 3. Menerapkan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan seperti sistem tebang pilih dan tebang tanam. Saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Bagaimana cara menyembuhkan hutan yang telah rusak? Bagaimana cara menyembuhkan hutan yang telah rusak? Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaan. Berikan kami waktu untuk menjawab. Untuk yang menjawab selain yang presentasi, jika ada yang mau menjawab penangkapan saya lakukan tangan. Bukan hanya yang presentasi yang menjawab. Kalian bertanya berapa? Karena beri upload untuk soalnya. Baik, akan dijawab oleh penjawab kita. Silakan Devia. Perkenalkan, nama saya Devia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, dengan cara reboisasi atau penghijauan, yaitu menanam pohon kembali. Kesimpulan dari kelompok kami, hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyedia oksigen, serta sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Jadi, sangat penting bagi kita untuk melestarikan hutan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kita beri apresiasi dengan tepuk good job. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri. Good job kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, ayo maju. Sesi presentasi setiap kelompok 5 menit ya. Nah, jadi itu silahkan gunakan waktunya seefektif mungkin. Yang bertanya, silahkan berdiri dan ikutan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini akan memecahkan masalah perihal gambar di atas. Perkenalkan, nama saya Bintang Nadia Sari, di sini saya sebagai moderator. Ini Selvi sebagai pemateri 1, lalu ini Salman sebagai pemateri 2, lalu Widayanti sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Nur Hasanah sebagai sesi penjawab. Baik, untuk pemateri 1, apa sih kejadian yang ada gambar di atas? Ada seekor harimau yang telah diburu oleh manusia dan ditemukan dalam keadaan telah mati oleh polisi sekitar. Untuk pemateri 2, apakah hal tersebut
gambar di sana termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati? Oke, sebutkan faktor apa dan jelaskan apa alasannya mengapa bisa mengancam keanekaragaman hayati. Karena termasuk dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati, salah satunya termasuk ke dalam faktor perubahan habitat karena habitatnya telah dirusak oleh manusia. Lalu untuk pemateri 3, menurut kamu upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian di gambar tidak terjadi dan tidak mengancam keanekaragaman hayati? Menurut saya, upaya pelestarian adalah 1. Melindungi habitat dengan membangun zona konservasi di daerah tertentu. 2. Mendukung legislasi yang menangani pemburuan liar, penebangan, dan perambahan di habitat harimau. 3. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan membentuk tim penanggulangan. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya apa tadi? Kenapa harimau diburu? Oke. Kenapa harimau diburu? Ya, sebentar ya. Kita beri aplaus untuk Iya. Jadi jangan lupa yang presentasi Bilang dinilai seperti oleh teman-teman. Kelompok ini dinilainya oleh siapa? Ya, silakan di checklist, lomba checklist. Siap? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Saudari Nur Hasanah. Menurut kelompok kami, harimau diburu untuk diambil kulitnya dan dijadikan sebagai pakaian atau karpet. Cukup? Lalu, ada yang bertanya lagi? Lalu di sini saya akan menyimpulkan semua pemecahan masalah ini. Pemburuan liar adalah tindakan ilegal untuk menangkap atau memburu hewan dan tanaman liar yang melanggar peraturan konservasi dan manajemen kehidupan liar. Pemburuan liar juga dapat berdampak pada lingkungan dan manusia, serta dapat menyebabkan kepunahan atau kelangkaan satwa liar dan juga dapat memengaruhi evolusi spesies. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena kami juga masih belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok gambar 3. Silakan maju ke depan. Moderator. Oke, moderator. Siapkan perkenalannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvia Hurunisa sebagai moderator. Ini ada teman saya Febri sebagai pemateri 1, lalu ada Suci sebagai pemateri 2, lalu ada Megawati sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Yasir sebagai penanya jawab. Kami dari kelompok 3 akan sedikit memecahkan permasalahan seperti gambar yang ada di atas. Untuk pemateri 1 akan menjelaskan tentang kejadian yang ada di atas. Gambar di atas menjelaskan tentang kebakaran hutan, baik secara alam maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, dan lain-lain. Untuk pemateri 2
Apakah kebakaran hutan termasuk ke dalam 5 faktor keanekaragaman hayati dan coba jelaskan apa alasannya? Ya, gambar di atas termasuk ke dalam perubahan iklim karena kebakaran hutan itu bersifat eksplosif, menghancurkan semua dengan cepat. Kebakaran hutan pasti terjadi setiap tahunnya dengan jumlah luas lahan dan intensitas kebakaran yang berbeda-beda. Untuk pemateri 3, upaya apa sih yang harus dilakukan agar kebakaran hutan tidak terjadi dan tidak mengancam keanekaragaman hayati? Menurut kelompok kami, upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi kebakaran hutan adalah 1. Jangan membakar hutan untuk membuka lahan untuk kebun. 2. Hindari membuat api unggun di area lahan yang rawan terjadi kebakaran. 3. Tidak membakar sampah di lahan atau hutan terlebih pada saat angin kencang. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Wahida Akila. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok. Apa penyebab dari kebakaran hutan? Pertanyaannya penyebab kebakaran hutan. Silakan diskusikan dulu. Terima kasih kepada Bapak. Kami akan dulu ya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita beri aplaus untuk Bapak. Kemudian lewat tepuk kejap untuk kelompok 2. Tepuk kejap. Jempol kanan, jempol kiri, kejap kelompok 2. Siap. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Yang akan dijawab oleh Yasin. Menurut kelompok kami, kebakaran hutan bisa akibat oleh kekeringan saat musim panas ekstrim, bisa juga sengaja dibakar oleh manusia untuk buka lahan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kelompok kami akan menyimpulkan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu jangan pernah membakar hutan, mau disengaja ataupun tidak disengaja, karena dampaknya bisa memusnahkan flora dan fauna yang hidup di hutan, dan asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali ya. Kesimpulannya sangat bagus. Kemudian kita beri aplaus untuk kelompok 3. Tepuk kejap. Jempol kanan, jempol kiri, Kejap kelompok 3. Oke, lanjut kelompok terakhir. Kelompok 4. Moderator, semangat, masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari gambar tersebut, yaitu penyebab terjadinya kutub utara mencair dan spesies beruang kutub terancam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wapajar Akila sebagai moderator, dan ada Ilyas sebagai pemateri 1, ada Risma sebagai pemateri 2, dan Wanti sebagai pemateri 3, dan Zahra sebagai penjawab dari pertanyaan. Untuk pemateri 1, jelaskan kejadian apa yang ada pada gambar di atas. Kejadian yang ada pada gambar tersebut yaitu penyebab kutub utara mencair dan spesies beruang kutub terancam. Untuk pemateri kedua, apakah hal tersebut termasuk ke dalam 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati?
Hal tersebut tentu termasuk ke dalam 5 faktor ancaman, yaitu perubahan iklim, sehingga beruang kutub susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dengan adanya perubahan iklim ini, kehidupan mereka semakin kacau. Untuk materi selanjutnya, upaya apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi? Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadinya penyebab mencairnya es di kutub utara dan spesies beruang kutub terancam, yaitu dengan cara 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca, 2. Melestarikan hutan, 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam, 4. Mendorong kebijakan pemerintah lebih ramah lingkungan. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Apakah ketika hanya ruang yang Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Jangan lupa penilaian teman. Saya langsung presentasi 5 menit. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Menurut kelompok kami, tidak hanya beruang kutub, tapi penguin dan walrus juga akan sulit bertahan hidup. Tapi beruang kutub yang pertama akan punah jika kutub utara mencair. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, jika kenaikan temperatur di wilayah Arktik terus terjadi, maka hal ini dapat mempercepat penyusutan es yang menjadi habitat beruang kutub serta mempercepat berkurangnya populasi beruang kutub. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Tepuk kujab, jempol kanan, jempol kiri, kejar kelompok 4. Oke. Presentasi semua kelompok sudah tersampaikan ya. Kemudian sekarang Ibu menganalisis hasil presentasi peserta didik. Hasil analisisnya, yang pertama, peserta didik ternyata sudah paham mengenai tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Masih semangat? Oke, silakan fokus dulu Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini mengenai peserta didik dapat menyebutkan 5 faktor ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, di dalam permasalahan pun ada ya faktor ancamannya sudah betul semua, luar biasa ya. Kemudian setelah ancaman ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jawaban kalian pun luar biasa semua ya. Sumbernya sudah dimanfaatkan semua, buku paket, buku pegangan siswa, internet pun sudah dimanfaatkan, dikelola semuanya. Kemudian tanggapan dari temannya ditampung dan seluruhnya dituangkan di dalam lembar kerja sehingga permasalahan di dalam gambar terselesaikan. Kemudian ketika presentasi ada yang bertanya, kemudian dijawab. Jawabannya pun sudah luar biasa, sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kita semua. Aplaus sudah tenang. Oke, setelah ini ada sesi yang namanya, oh ya jangan lupa ya, pembelajaran hari ini berarti sudah selesai tersampaikan. Setelah itu LKPD-nya dikumpulkan, lembar kerja peserta didiknya. Sudah ditilai penilaian temannya? Sudah, alhamdulillah. Silahkan dikumpulkan ke depan. Kelompok 1. Oh iya, beserta buku paketnya di depan sini aja.
Sini, silakan. Nah, gitu. Tuh, 2, 3, 4. Ininya 4 kelompok. Oke, sudah. Lembar kerja dan penilaian teman sudah dikumpulkan. Buku paketnya sudah dikumpulkan. Kemudian, pembelajarannya hari ini sudah selesai. Tinggal kesimpulan. Dari pembelajaran awal sampai detik ini. Yang kesimpulannya dari peserta didik ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, good. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah ada 5 faktor ancaman keanekaragaman hayati. 1. Perubahan habitat. 2. Perubahan iklim. 3. Eksploitasi berlebih. 4. Kompetensi spesies eksotik. 5. Pencemaran. 2. Upaya pelestarian. 1. Pelestarian in situ di dalam habitat aslinya. 2. Pelestarian ex situ di luar habitat aslinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk good jempol kanan, jempol kiri. Good job. Oke, setelah ini kesimpulan sudah, kemudian apresiasinya sudah. Peserta didik mempersiapkan diri untuk post test, betul. Silakan bukunya ditutup dulu. Untuk post test, peserta didik mengisi sendiri ya. Tidak bertanya ke teman. Pertanyaannya singkat, jangan lupa diberi nama. Oke, langsung isi. Ada yang sudah selesai? Sebagian mungkin. Silakan kumpulkan ke depan kalau yang sudah. Yang sudah selesai, nanti isi umpan balik dari siswa ya. Dirapihkan. Ya. Nah, ini ambil satu-satu ya. Ada 3. Selesai. Oke. Silakan ambil satu-satu. Sekarang sesi umpan balik. Umpan baliknya, ceritakan bagaimana pembelajaran hari ini. Yang satu, umpan balik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Secara singkat saja ya.
Setelah selesai, tempel di papan tulis ini ya di depan. Oke, silahkan kumpulkan. Silahkan kumpulkan peserta didik. Waktunya sudah selesai, hanya 1 menit saja dalam mengisi umpan balik. Gini. Terbalik ini, nggak apa-apa, begini kelihatan. Oke, Ibu akan bacakan satu umpan balik. Wah ini, alhamdulillah sangat senang sekali, happy, banyak sekali ya happy-nya. Sangat menyenangkan dan seru, alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran hari ini peserta didik menyenangkan. Mudah-mudahan kedepannya juga menyenangkan. Umpan balik dari Ibu, kalian semua luar biasa, tetap semangat ya. Kemudian pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya ada tugas ya, tugasnya silakan baca-baca mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Oke, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah itu berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau wakil ketua kelas. Berdoanya di depan. Mau di depan, mau duduk? Depan. Silahkan persiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih peserta didik ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.